Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzi dari jurusan HSB semester 4. Di sini saya ingin membahas mengenai teori ikhtikar dan teori gasab dalam bidang ekonomi. Di sini saya menjelaskan ini bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Langsung saja pembahasan dari saya. Pengertian dari ikhtikar. Ikhtikar menurut bahasa itu mengumpulkan, menimbun, atau menahan. Yang dimaksud mengumpulkan itu mengumpulkan barang. Jadi penjual. Jadi si penjual itu mengumpulkan barangnya tersebut di saat dibutuhkan, dan dia itu menjualnya dengan harga yang melampaui batas atau dengan harga tinggi. Itu diharamkan oleh agama Islam. Tetapi menurut pengertian syar'i, menurut pengertian perspektif Islam, ikhtikar itu pemberhentian pendistribusian barang. Yang kedua, pengertian gasab. Gasab itu meminjam tetapi tidak izin terlebih dahulu, mengambil barang dengan secara lazim dan secara terang-terangan. Itu pengertian gasab. Langsung saja mengenai pembahasan teori ikhtikar. Yang melakukan ikhtikar itu bukan agama Islam saja, agama non-muslim juga melakukan hal ikhtikar. Pengumpulan barang-barang dengan menjualnya dengan harga tinggi. Boleh kita melakukan ikhtikar, tapi dengan kondisi kita itu antisipasi untuk ekonomi kita itu krisis. Itu dibolehkan. Menurut para ulama kriteria ikhtikar itu, yang pertama, kita boleh melakukan ikhtikar, tetapi kita boleh mengumpulkan barang. Tetapi barang tersebut itu harus membeli dari proses manusia, seperti alat rantai makanan. Jadi kita membeli makanan kepada seorang ini, si B, si C, si D. Tetapi yang tidak dibolehkan menurut ulama, jika seorang tangan pertama yang pembuatan barang atau pusat dari barang itu melakukan ikhtikar, melakukan pengumpulan barang dengan bertujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi, itu dilarang oleh agama Islam. Karena pusat dari barang tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap kalangan manusia. Yang kedua, yang dimaksud dengan pengumpulan barang itu menurut para ulama yaitu kebutuhan pokok. Ya, seperti kayak kita padi, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, teori gasab. Teori gasab itu mengambil barang seseorang tanpa izin dengan secara lazim, secara terang-terangan. Itu pengertian dari gasab. Saya ambil praktek gasab di pesantren. Kenapa saya ambil di pesantren? Karena di pesantren banyak kejadian gasab. Karena di pesantren juga orang-orang di pesantren itu memiliki watak yang berbeda-beda dan memiliki wilayah yang berbeda-beda juga. Ya, santri juga banyak yang melakukan gasab. Mulai dari melakukan sandal, alas kaki, sabun, buku, pulpen, dan sebagainya yang ia dibutuhkan. Faktornya itu individual. Kenapa saya bilang individual? Karena individual itu, jadi seseorang itu berani merasa memiliki kebebasan. Jadi dia itu berani melakukan, tidak mendaati aturan-aturan pesantren. Jadi saat dia melakukan gasab, dia tidak merasa bersalah, seakan-akan kayak biasa saja. Yang kedua, faktor kondisio.
kondisi. Jadi di saat kondisi yang tepat, yang tepat lah, yang enak nih melakukan gasap nih, gitu loh. Itu loh, termasuk kondisi juga faktor dari gasap. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor kultural itu pergaulan dari antar teman. Di pesantren juga bukan banyak tapi ada lah yang melakukan hal yang tersebut, karena pergaulannya itu kurang baik. Maka justru itu bagi kita yang pesantren harus pintar-pintar memilih teman. Ya, solusi dari gasap itu di dalam pesantren itu yang pertama, pengurusnya itu harus selalu memonitorkan, selalu harus mendakwai mengenai tentang gasap, larangan gasap, hukum gasap dan sebagainya. Bagaimana gasap tersebut, seorang kiainya, seorang pengurusnya. Kesimpulannya sih ya gitu. Kesimpulannya ikhtikar itu mengumpulkan barang dengan menjual dengan harga tinggi, untuk bertujuan mencari keuntungannya lebih tinggi. Sedangkan gasap itu mengambil barang seseorang tidak izin, secara lazim dan secara terang-terangan. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.